Teman-teman, saat teduh edisi 49 ini menggarisbawahi statement yang berkata, hal-hal besar dimulai dari hal-hal kecil dan yang sederhana. Nasnya adalah kitab Kejadian pasal 28, itulah yang terjadi dengan Yakub. Perjalanannya dengan Allah diawali ketika ibunya memintanya pergi ke rumah Laban, pamannya yang tinggal di Haran. Yakub harus mengungsi sebab Esau hendak membunuhnya. Ya, sebuah awal yang tidak spektakuler untuk seseorang yang nantinya diberkati Tuhan secara luar biasa. Nah, sebenarnya ini adalah sesuatu yang memalukan. Tetapi Tuhan memakai situasi apapun untuk menarik orang-orang datang kepadanya dan memimpinnya pada kehendak dan rencananya. Dari sinilah perjalanan Yakub dimulai. Ishak ayahnya memberinya pesan supaya jangan ia mengambil istri dari perempuan Kanaan. Yakub harus menjaga kemurniannya sebagai keturunan Abraham yang sejati. Sebab dialah sekarang penerima berkat Abraham dan menjadi penerus perjanjian Abraham dengan Tuhan. Di tengah perjalanannya menuju Haran, dia bermalam di sebuah tempat. Ayat 12 berkata, maka bermimpilah dia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Yakub sedang sendirian. Dia sedang di dalam pelarian dan dia sedang membutuhkan Tuhan. Dia yang selama ini selalu tinggal di rumah, aman dalam lingkungan keluarga, menjadi anak mama, tiba-tiba sekarang harus menempuh perjalanan jauh dan yang berbahaya. Dia yang selama ini licik, lihai, apapun yang dia mau harus dia dapatkan, baik dengan cara-cara baik ataupun dengan cara yang licik. Kini sepertinya dia tidak berdaya, kecil di tengah-tengah kebesaran alam raya yang luas dan ganas. Tak ada rasa yang lebih membutuhkan Tuhan selain daripada ketika seseorang merasa rentan, terlempar dari kehidupan normalnya, dari zona nyamannya. Di situasi seperti inilah, ketika dia tak lagi bisa mengandalkan kekuatannya sendiri, surga mengunjunginya. Ayat 13 dan 15 berkata, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berkata, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu, serta kaum keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sungguh luar biasa Tuhan, kasih-Nya tak terselami, anugerah-Nya tidaklah terpahami. Tidak ada kualitas yang membuat Yakub pantas untuk menerima kunjungan surgawi ini. Itu sebabnya kisahnya bukan tentang dirinya, tetapi kisah Tuhan di dalam hidupnya. Jika kita dapat memahami kebenaran ini, maka semua yang kita terima dari Tuhan sejatinya bukanlah hasil transaksi. Seperti yang seringkali kita dengar, jika kita ingin dipakai Tuhan, jika kita ingin menerima pertolongan Tuhan, dan jika kita ingin diberkati Tuhan, maka kita harus membayarnya dengan kesucian. Jangan salah mengira, hidup suci itu harus sebagai respon kasih kita akan kasih Allah dan buah dari pertobatan kita. Tetapi cobalah jernih sejenak. Tidak ada suci-sucinya dari apa yang dihidupi oleh Yakub selama ini, yang pantas berimbalkan kunjungan surgawi
dan juga peneguhan janji berkat Tuhan. Saya ingin kita memahami bahwa semua adalah karena kasih karunia-Nya, bahwa semua adalah anugerah-Nya semata-mata. Jika saya diminta untuk meringkas isi Alkitab yang tebalnya 1979 halaman ini, saya akan meringkasnya dalam satu kalimat singkat, kasih setia Allah tidak berkesudahan, atau kasih setia Tuhan tetap kekal selamanya. Waktu Yakub bangun, responnya seperti ini, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa hadir di setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu ada di susah senangnya hidup kita. Lalu Yakub mengatakan sesuatu yang indah di dalam ayat yang ke-17. Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Puji Tuhan, jika seandainya Yakub adalah saya akan dirikan gereja di padang belantara itu. Nama gerejanya adalah Gereja Gerbang Surga. Teman-teman, hati yang tak berdaya, hati yang berserah kepada Allah saja, nah sikap yang seperti inilah adalah pintu gerbang surga yang sebenarnya. Dan rumah Tuhan adalah hati yang senantiasa percaya dan berserah kepada Tuhan. Sebab pada hidup orang yang percaya kepadanya lah Tuhan diam dan menjadikannya sebagai rumahnya. Ada dua respon Yakub setelah perjumpaannya dengan Tuhan itu. Yang pertama, Yakub mengambil batu dan membuatnya menjadi tugu, lalu menuangkan minyak di atasnya. Dia menamai tempat itu Betel, yang artinya rumah Allah. Setiap peristiwa rohani, pengalaman ilahi bersama dengan Tuhan, tak ingin memang kita melupakannya. Yakub menjadikan itu sebagai tonggak perjalanan imannya. Memang Yakub tak langsung berubah karenanya, tetapi itu akan selalu mengingatkannya. Yang kedua, Yakub bernazar, katanya, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Ya, Yakub bernazar. Percayanya masih menggunakan kata jika. Dia masih membutuhkan waktu untuk dapat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi tidak mengapa. Bukankah iman besar bisa dimulai dari iman yang kecil? Penyerahan besar bisa dimulai dari penyerahan yang kecil. Tekad yang besar bisa dimulai dari tekad yang kecil. Percaya tanpa syarat bisa dimulai dari percaya dengan syarat. Hal-hal yang besar dimulai dari hal-hal kecil dan yang sederhana. Nah, apa yang bisa kita petik sebagai pelajaran dari kisah ini? Yang pertama, semua hanya karena anugerah Tuhan saja. Kebaikan Tuhan di dalam hidup ini bukanlah karena kebaikan kita, tetapi semata-mata karena adalah kebaikan-Nya. Bersyukurlah karena kasih setia Tuhan tetap kekal selamanya. Yang kedua, pintu gerbang surga adalah hati yang berserah dan rumah Tuhan adalah hati yang percaya. Berdoalah untuk pergumulanmu dan jangan pernah ragu, Tuhan pasti mendengarmu. Yang ketiga, responilah janji Tuhan dengan iman. Belajarlah untuk melangkah dengan iman, tak masalah jika langkah itu langkah iman yang kecil. Hal-hal besar dapat dimulai dari hal-hal kecil dan yang sederhana. Apa inspirasi dan motivasi dari kisah ini? Untuk kita sendiri, mulailah belajar melangkah dengan iman. Tak masalah langkah itu kecil dan sederhana, tetapi jangan pernah berhenti. Semua capaian besar dimulai dari langkah kecil dan sederhana, tetapi tak pernah berhenti.
Dan untuk sesama kita, toleransilah langkah-langkah kecil iman mereka. Tak semua memiliki kecepatan yang sama, tetapi kita semua akan tiba di tempat yang sama. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.